Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pemirsa Sobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang singkat ini kita akan membahas tentang suatu permasalahan yang penting khususnya bagi sebagian orang, dan permasalahan ini adalah permasalahan yang wajib dicari, wajib dipelajari dan diamalkan tentunya, khususnya bagi orang yang akan menikah ya Mas sekalian. Nah, permasalahan yang akan kita bahas ini adalah berkenaan dengan fiqhul usrah, yaitu fikih yang berkenaan dengan fikih rumah tangga ya Mas, atau disebut fikih nikah atau fikih munakahat kata para ulama. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum mempelajari fikih, khususnya fikih nikah ini? Hukumnya adalah wajib tentunya bagi yang akan menikah atau akan menikah lagi, seandainya dia belum pernah belajar sebelumnya. Adapun bagi yang nikahnya nanti ditunda-tunda, ya boleh dia mempelajarinya nanti-nanti. Jadi seperti itu. Artinya sebelum dia melakukan akad nikah jamaah sekalian, dia harus belajar dulu. Dia harus pelajari dulu fikih atau hukum-hukum Islam yang berkenaan dengan amalan dia ketika nanti nikah, agar dia tidak termasuk orang yang banyak dosa, banyak salah dengan adanya nikah. Karena pernikahan yang seharusnya menyempurnakan agama dia, separuh dari agama dia, namun bagi orang yang tidak berilmu itu akan bahkan malah menambah dosa bagi dia. Nauzubillah. Makanya perlunya umat Islam untuk mempelajari fikih nikah ini, dan ini adalah sebagai bimbingan pranikah. Jadi jangan nikah langsung ya Mas, belajar dulu fikih nikah. Karena nikah ini adalah ibadah yang terlama. Ibadah yang terlama ya Mas kalian. Nah, ibadah sholat aja perlu dengan ilmunya, padahal cuma berapa? 5 menit atau 10 menit. Ya, dengan hal-hal yang berkenaan dengan sholat. Apalagi ibadah yang terlama, yaitu ibadah nikah. Makanya perlunya kita mengilmui, ya, perlunya kita mengetahui tentang ilmu yang berkenaan dengan masalah hal ini. Karena Islam tentu saja kita sudah tahu ya, sekalian, adalah agama yang istimewa. Yang istimewa tidak ada dalam agama lain. Islam memiliki kesempurnaan, yaitu sumuliyah, seluruh ya syariat, seluruh kebutuhan umat manusia mulai dari hidup di dunia sampai dengan di akhir itu ada di dalam Islam, lengkap. Ya, kita bangga ya Mas sekalian. Tapi kita akan pelajari nikah. Fikih nikah yang pertama adalah membahas tentang definisi dari nikah ya Mas sekalian. Apa makna nikah? Karena nikah itu adalah berasal dari bahasa Arab, ya. Nikah menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i, karena kita hidup di negeri mazhab Asy-Syafi'i. Ya, makna nikah ya Mas sekalian adalah aqdun yatadammanu ibahat wad'in bilafzi inkahin atau tazwijin atau tarjamatihi. Jadi makna nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan untuk berhubungan intim. Ya, yang mengandung kebolehan untuk berhubungan intim dengan menggunakan lafaz inkah, maksudnya menikahkan, atau tazwij atau lafaz mengawinkan, atau tarjamatihi atau dengan terjemahannya. Ya, saya ulang terjemahannya ya Mas sekalian, yaitu akad yang mengandung ya, kebolehan untuk berhubungan intim dengan lawan jenis, ya, dengan menggunakan lafaz menikahkan dengan lafaz inkah atau tazwij, maknanya adalah menikahkan atau mengawinkan, atau dengan terjemahannya. Jadi dari definisi ulama mazhab Asy-Syafi'i, begitu juga mazhab Hambali ya Mas sekalian, berarti menunjukkan lafaz menikahkan atau sighat, kata-kata dalam menikahkan itu tidak harus dengan bahasa Arab. Jadi boleh dengan bahasa selain Arab, yang penting difahami oleh orang yang sedang melakukan akad nikah tersebut ya Mas sekalian. Baik, yang berikutnya adalah kita akan jelaskan tentang targhibu fi zawaji wal hafu 'alaihi. Itu tentang masalah motivasi dan juga ajakan untuk menikah ya Mas sekalian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pemirsa dari Tobat TV, bahwasanya nikah ini adalah hal-hal yang termasuk hal yang dianjurkan di dalam syariat kita. Syariat kita mengajak kita untuk menikah.
Jadi usahakan umat Islam itu menikah, jangan sampai tidak menikah. Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran melimpah yang menjelaskan tentang ajakan kepada kita untuk menikah dan memotivasi. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ternyata rasul-rasul dahulu juga menikah, punya anak-anak dan istri-istri. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami telah menjadikan bagi mereka anak-anak dan juga istri-istri. Nah, Rasul dulu juga menikah. Karena Rasul manusia biasa, butuh dengan lawan jenis gitu ya, butuh menikah. Dan setelah menikah mereka memiliki anak jamaah sekalian. Ya, seperti itu ya. Dan ayat yang lain jamaah sekalian, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala berisi tentang ajakan untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'." Jadi maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, perempuan-perempuan yang kalian minati, yang kalian cintai, baik itu berjumlah 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Jadi kata masna wa thulatha wa ruba' ini bukan penjumlahan 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9 orang kita nikah gitu jemaah, bukan. Ya kalau seperti itu adalah tafsiran dari orang yang tidak ngerti bahasa Arab. Jadi tafsiran dari orang yang ngerti bahasa Arab, yaitu para ulama, itu tidak akan menafsirkan seperti itu. 2 tambah 3 tambah 4 9. Kita suruh menikahi 9 orang perempuan, nggak begitu ya mas. Ya, artinya kita disuruh menikahi 2 orang perempuan atau 3 atau 4. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwasannya ya kita diperintahkan untuk menikah dengan perempuan yang kita cintai. Nah, cara kita untuk bisa mengetahui dia itu kita cintai atau tidak, ya harus nazar, harus melihat jamaah sekalian. Ya, dan jumlah dua jamaah sekalian, atau poligami itu adalah hukum asal dari nikah. Maksudnya asalnya pernikahan adalah poligami minimal 2. Ya gitu ya. Adapun bagi orang yang tidak mampu untuk poligami maka cukup 1. Jadi 1 itu adalah laki-laki yang tidak mampu. Ya gitu ya. Seperti itu. Dan lain-lain jamaah sekalian banyak sekali ya. Kemudian hadis Nabi yang mulia juga demikian. Nabi kita SAW juga menikah jamaah sekalian. Bahkan pernah datang di sisi Nabi yang saat itu Nabi belum datang jamaah sekalian. Ya, ketika 3 orang datang diterima oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. 3 orang ini bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Nabi, amalannya Nabi. Ternyata setelah diceritakan, mereka menganggap kok ibadah Nabi sedikit banget gitu ya. Dengan adanya mereka berkata, wah itu Nabi seperti itu enak, beliau sudah diampuni dosa-dosa yang awal dan yang akhir. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, amma ana fa usallil laila abada. Adapun saya akan melakukan sholat semalam suntuk selamanya. Setiap malam saya akan semalam suntuk sholat, mulai dari awal malam sampai akhir malam. Jadi nggak ada tidurnya, nggak ada tidur sama. Tidurnya mungkin siang gitu ya. Kemudian yang lain, orang kedua berkata, ana asumud dahr wala uftir. Saya akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka sampai selamanya. Artinya setiap hari saya akan puasa. Maksudnya waktunya buka ya buka gitu. Saya akan puasa setiap hari. Wah hebat dia. Kemudian yang lain berkata, ana a'tazilun nikah fala atazawwaju abada. Kalau saya akan memisahi perempuan dan saya tidak akan menikahi kaum wanita selamanya. Nah, soalnya dia dalam mereka apa? Untuk mengejar surga tinggi seperti itu jemaah. Kemudian datanglah Rasulullah, kemudian istri Nabi ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang ucapan masing-masing dari 3 orang itu. Kemudian Nabi bersabda kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Oh kalian toh yang berkata tadi begini dan begitu. Ama wallahi innil akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Jadi ingatlah, sesungguhnya demi Allah saya adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Saya yang paling takut ya, dan juga paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakinni asum wa uftir, akan tapi saya berpuasa dan tidak berpuasa. Wa usolli wa arqud, dan saya juga sholat malam, begitu juga tidur. Enggak sepanjang malam sholat terus gitu. Wa tazawwajun nisa, dan saya menikahi perempuan. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni.
maka siapa saja yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan umat saya. Ya, maksudnya dia bukan termasuk umatku yang melaksanakan ajaranku. Jadi seperti itu ya mas kalian. Jadi jangan seperti sok-sokan, ya, nggak mau menikah, namun ternyata di luar dia berzina, jajan, ya, karena memang itu tadi. Karena sebagian ulama menjelaskan di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk bisa apa? Untuk bisa menghindari tertahannya air sperma itu. Ya, kalau air sperma tertahan terus, bahaya ini akan jadi yang namanya penyakit seperti prostat dan lainnya mungkin gitu ya. Jadi demikian. Dan juga Nabi kita SAW menganjurkan kita jamaah sekalian untuk juga nikah. Dalam sabda yang lain beliau bersabda, tazawwajul wadud dal walud. Nikahilah perempuan-perempuan yang mencintai suami gitu ya. Dan juga perempuan yang banyak yang subur ya, yang banyak melahirkan, maksudnya yang subur. Jadi kita diperintahkan Nabi jamaah sekalian, kalau kita menikahi perempuan yang cinta dengan kita, ya, sehingga nanti dia akan mencintai kita sebagai suami. Dan juga cintailah, nikahilah perempuan yang subur, ya, nikahilah perempuan yang subur. Yang subur tuh maknanya apa jamaah sekalian? Yang bisa banyak menurunkan keturunan. Tapi kan dia masih perawan, gimana kita bisa mengetahui dia subur? Bisa dilihat dari anak, dari apa? Dari ibunya. Ternyata dia keturunan yang ke-9 misalnya, istrinya. Nah, itu tadi tuh. Berarti ini adalah ibunya subur, ini bibit subur gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang Nabi anjurkan, ini perintah anjuran ya mas kalian. Bukan berarti menikahi perempuan yang mandul itu diharamkan, tidak. Ya, seperti itu. Alasannya Nabi, fa inni mukatsirun bikumul umamah. Karena sesungguhnya saya akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat di hari kiamat nanti. Jadi saya akan membanggakan kalian ya di hadapan para umat-umat karena saya banyak pengikutnya. Karena saya banyak pengikutnya. Jadi wujudkanlah jamaah sekalian kebanggaan Nabi terhadap kita nanti di hari kiamat. Kita akan dibanggakan oleh Nabi ya. Nah, dengan cara kita tidak menahan keturunan kita, menahan anak kita. Jadi seperti itu. Kemudian jamaah sekalian banyak sekali ya dalil-dalil tentang ajakan untuk menikah. Di antara hikmah lain Nabi menjelaskan, yaitu hikmahnya nikah jamaah sekalian adalah bisa lebih memejamkan pandangan dalam hadis yang lain. Kemudian lebih menjaga kemaluan, ya, bisa menjaga kemaluan dari yang haram sehingga tidak sampai berzina atau homoseksual, atau paling tidak sampai menikahi tangan sendiri alias masturbasi ya, naudzubillah. Kemudian dalam riwayat yang lain ternyata jamaah sekalian ini untuk bisa apa? Untuk bisa memotivasi kita untuk nikah. Ternyata nikah itu bisa menyebabkan kita memperbanyak pahala jamaah sekalian. Bahkan sesuatu hubungan yang asalnya itu adalah berdosa dengan menikah itu bisa menjadi berpahala. Karena Nabi SAW pernah bersabda, wa fi budai ahadikum shadaqah. Dan di dalam kemaluan salah satu dari kalian ada sedekah. Maksudnya kalian berhubungan dengan istri kalian itu akan menjadi pahala sedekah. Maksudnya berpahala seperti sedekah gitu ya. Jadi barang siapa yang sulit sedekah dengan harta, ya sudah berhubunganlah dengan istrinya sendiri gitu ya, agar itu akan menjadi sedekah bagi kita. Maksudnya berpahala seperti sedekah. Kemudian ada sebagian sahabat Nabi mendengar sabda Nabi itu heran, kok bisa ya menikah itu berhubungan kelaminnya bisa berpahala. Sehingga dia heran, dia berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, masa sih salah satu dari kita menikah gitu ya, mendatangi syahwatnya, lalu dia mendapatkan pahala? Asik banget kalau kayak gitu. Heran dia, kok bisa berhubungan intim enak tuh dapat pahala gitu. Kemudian Nabi menjelaskan dengan kias jamaah sekalian, dengan analogi yang kebalikan. Dengan sabdanya, ini jawaban beliau yang benar-benar berdasarkan wahyu pastinya. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaiha fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu fiha ajr. Jadi bagaimana pendapatmu seandainya seorang laki-laki meletakkan spermanya pada yang haram? Bukankah dia dapat dosa? Seperti itu pula kalau dia meletakkan spermanya pada tempat yang halal, maka saat itu dia akan mendapatkan pahala.
Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi kalau seseorang ya berzina, meletakkan sperma pada tempat yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa. Maka kalau dia meletakkan pada yang halal, maka itu akan mendapatkan pahala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya sang suami setiap kali berhubungan dengan syarat, tapi jemaah sekalian, dia niat untuk mencari pahala, maka akan dapat pahala. Termasuk niat lagi untuk terhindar dari keharaman zina, maka dia akan dapat pahala. Ditambah lagi pahala kalau dia niat yang lain jemaah sekalian. Itu dia niat untuk mendapatkan keturunan yang solih dan solihah, pahala jemaah sekalian. Dan lain-lain ya. Pahala itu bisa bertambah, berhubungan itu ya, seperti itu. Dan kita juga dimotivasi oleh Nabi bahwasannya seluruh kehidupan dunia itu adalah perhiasan. Ad-dunya kulluha mata'. Jadi dunia keseluruhannya ini adalah perhiasan, kesenangan ya Mas sekali. Wa khairu mata'il hayatid dunyal mar'atus shalihah. Dan sebaik-baiknya kesenangan kehidupan dunia adalah perempuan yang shalihah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan perempuan yang shalihah kalau nggak nikah? Nggak mungkin. Maksudnya adalah termasuk ada kandungan anjuran kepada kita untuk menikah agar kita bisa mendapatkan perempuan yang shalihah. Ya, seperti itu. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi tentang kriteria perempuan shalihah itu siapa. Nah, di sini dijelaskan wasolahul mar'ati dinuha. Maksudnya perempuan shalihah itu adalah perempuan yang beragama. Perempuan yang punya ilmu dan beragama, jangan sekalian tentu saja berakhlak. Ya. Kata Imam Ibnul Jauzi, ya, perempuan yang beragama itu bisa menjauhi najis-najis dan juga kotoran-kotoran. Maksiat maksudnya. Ya. Dan juga bisa memperbaiki akhlaknya itu dengan agama, karena dia tahu agama. Bisa memperbaiki akhlaknya. Bisa bersabar atas sikap suami yang keras. Suami keras, jadi nggak ikut keras, nggak boleh. Karena perempuan solehah begitu. Kemudian bisa sedikit nafkahnya, nggak nuntut banyak nafkah. Itu perempuan yang solehah kata Imam ini. Dan juga tidak berkhianat pada suaminya di dalam hartanya suami. Jadi suami menitipkan hartanya kepada dia, apa saja yang rumahnya itu. Namun istri yang solehah itu tidak berkhianat, ya, tidak berkhianat kepada suaminya di dalam hartanya. Kemudian sehingga kehidupan itu benar-benar bisa menjadi tenang, bahagia karena ada sang istri. Itulah disebut kesenangan dunia yang terbaik. Apa gunanya ya Mas sekalian? Seorang memiliki kehidupan dunia apa saja yang dia inginkan. Ternyata istrinya itu adalah serong, tidak ngerti agama dan sebagainya gitu. Akhlaknya tidak baik, mulutnya tajam gitu ya. Ya, kita marah dia ikut lebih marah. Kita ngomong satu kata dia berkata-kata, waduh lebih ininya lagi ya, ini nggak baik. Nah, seperti itu ya Mas sekalian. Kemudian banyak sekali ya, intinya adalah itu menunjukkan kepada kita semua agar kita benar-benar termotivasi untuk menikah. Kemudian poin berikutnya jamaah sekalian, kita akan bahas tentang masalah tahrimul ikhtisar. Setelah kita mengetahui tentang ajakan dan juga motivasi dari agama kita untuk menikah, maka kita juga harus mengetahui ternyata agama kita mengharamkan mengebiri. Jadi perbuatan mengebiri kemaluan sendiri itu adalah diharamkan. Ini berdasarkan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas ya Mas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menolak Utsman bin Maz'un. Ya, pernah menolak ya Utsman bin Maz'un yang tidak mau menikah. Jadi Utsman bin Maz'un jamaah sekalian itu menolak untuk membujang. Kalau Nabi menolak keinginan dari Utsman bin Maz'un yang ingin membujang saja. Oleh Nabi, saya nggak mau menikah, gimana Nabi? Utsman bin Maz'un pernah minta demikian, saya nggak mau menikah seumur hidup saya. Jadi membujang. Ternyata Nabi menolaknya. Penolakan Nabi tentu saja berdasar ya Mas kalian, bukan sembarangan gitu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bahwasanya walau aja zalahu tabattul lakhtasaina. Seandainya Nabi memperbolehkan Utsman bin Maz'un membujang, maka kami juga akan membujang, namun dengan cara kami akan mengebiri kemaluan kami. Tujuannya apa? Agar kami tidak menikah, kemudian juga tidak memiliki syahwat terhadap wanita. Senang sih ada, tapi tidak memiliki syahwat, sehingga kita tidak sampai bisa melakukan hubungan terlarang gitu kan. Dan ternyata syariat kita tidak memperbolehkan.
Kemudian poin berikutnya jamaah sekalian, yaitu tentang ba'du fawaidiz zawaj. Itu tentang sebagian, kita hanya menjelaskan sebagian saja, sebagian faedah dari pernikahan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang pertama dari pernikahan adalah tentu saja imtithalu amrillahi taala. Itu melaksanakan perintah Allah. Karena tadi kita sudah membahas Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 3 itu memerintahkan kita untuk menikah jemaah sekalian. Nah, dengan kita menikah berarti mentaati perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Sudah cukup kalau kita niat satu saja sudah jadi ibadah itu nikah jemaah sekalian. Itu pertama ya. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani petunjuk dari para Rasul terdahulu. Rasul terdahulu nikah, kemudian kok Rasul terakhir kita juga menikah. Berarti menunjukkan memang perilaku dari orang-orang baik terdahulu adalah nikah. Jadi kalau ingin jadi orang baik ya nikah gitu tadi ya. Karena nggak mungkin umat terdahulu itu tidak menikah gitu ya. Orang baik tapi tidak menikah ini tidak mungkin. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Karena petunjuk orang terdahulu adalah menikah. Kemudian termasuk hikmah dan juga faedah menikah adalah kasrus syahwati, yaitu menghilangkan syahwat dan memejamkan pandangan. Jadi syahwat kita jamaah sekalian yang gebu-gebu itu bisa kita hilangkan ya, dan juga bisa menundukkan pandangan kita. Karena syahwat halalnya sudah terpenuhi, maka dia tidak jelalatan lagi. Kemudian termasuk hikmah dan juga faedah dari nikah adalah tahsinul farji wa i'fafun nisa, yaitu menjaga kemaluan sehingga tidak sampai dilakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang jemaah sekalian seperti yang tadi disebutkan. Termasuk juga menjaga kehormatan wanita, kemaluan kita terjaga dan juga menjaga kehormatan wanita. Sebab kalau tidak menikah jemaah sekalian, perempuan itu tidak menjaga kehormatannya lagi karena mereka mudahnya untuk melakukan perzinahan. Jadi jemaah sekalian, jatuhnya perzinahan itu dikarenakan kaum wanita itu sedikit rasa malunya, sedikit kehormatannya. Makanya dengan nikah jemaah sekalian, dengan adanya perempuan itu juga bisa melampiaskan syahwat halalnya, maka satu itu juga bisa menjaga kehormatan dia. Kemudian dengan menikah juga menghindari tersebarnya perbuatan keji di kalangan umat Islam yang ada. Nah, di negeri jamaah sekalian yang banyak perzinahan, maka yang terjadi banyak di kalangan mereka adalah bukan pernikahan tapi adalah kumpul kebo. Makanya umat Islam tidak boleh, negeri yang banyak umat Islamnya tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi justru harus yang ada adalah banyaknya pernikahan, lancarkan pernikahan, mudahkan pernikahan. Ya, mudahkan pernikahan itu jamaah sekalian, agar perbuatan keji di kalangan umat manusia itu hilang. Ya, tidak ada seperti itu. Jangan sampai negeri kita seperti negeri di barat. Ya, ketika pernikahan itu sulit atau ketika mereka sudah bisa mendapatkan wanita berhubungan dengan mereka tanpa nikah, maka mereka tidak perlu nikah. Ya buat apa nikah kalau bisa berhubung? Menikah kan untuk berhubungan. Kalau berhubungan bisa tanpa menikah, buat apa nikah? Nauzubillah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah untuk bisa memperbanyak keturunan dalam rangka untuk bisa membanggakan nabi kita di hadapan para umat dan juga nabi-nabi terdahulu di hari kiamat. Karena kita tahu hari kiamat adalah kumpulnya seluruh umat manusia yang awal dan yang akhir jamaah sekalian. Ya. Dan saat itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbangga karena banyaknya umat. Nah, wujudkanlah keinginan dan juga kebanggaan Nabi itu. Nah, kemudian menghasilkan pahala karena melakukan hubungan intim yang halal, berpahala jamaah sekalian ya. Hanya sekedar berhubungan intim tapi jangan lupa dengan niat. Nah, tentunya untuk bisa mendapatkan kebaikan dan pahala, maka satu akan mendapatkan pahala. Kemudian termasuk hikmah yang lain adalah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Rasulullah cinta dengan kaum wanita jamaah sekalian, maka kita juga sama. Jadi cinta kepada wanita itu adalah sesuatu yang wajar, manusiawi. Nabi juga cinta kepada wanita gitu ya, sehingga Nabi mencintai kaum wanita. Maka kalau kita mencintai apa yang dicintai Rasulullah juga pahala lagi jamaah sekalian. Kemudian yang kesembilan, hikmah yang berikutnya adalah atau faedah yang berikutnya membuat anak ya. Jadi dapat membuahkan anak yang dapat bermanfaat bagi kita, yang kita dapat mengambil manfaat ya setelah kita wafat dengan doanya. Jadi kalau
Karena apa jemaah sekalian? Yang dapat mendoakan kita setelah meninggalnya kita adalah anak kita. Orang lain bisa sih kalau mendoakan kita dapat pahala gitu. Tapi yang namanya orang lain, orang pikirannya juga banyak. Jadi yang selalu ingat dengan kita siapa ya? Anak-anak kita. Yang ketika dia berdoa selalu menyertakan nama kita. Ya siapa itu? Anak kita. Adapun kerabat, orang tua gitu. Orang tua biasanya meninggal duluan ya. Adapun yang lain gitu, itu jarang ya mas sekalian. Nggak selalu. Nah, dengan adanya kita memiliki anak kita dididik dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi solihah dan solihah, maka orang tuanya bisa mendapatkan manfaat dari doa anak itu. Ini yang disebut investasi akhirat. Makanya kita sebagai umat Islam tidak hanya melulu memikirkan investasi akhirat dunia kita, tapi hendaknya kita memikirkan investasi akhirat kita juga. Itu tadi ya, memperbanyak keturunan gitu ya, memperbanyak keturunan. Jadi seandainya ada anaknya 5 soleh dan solehah semua, berarti ya pahalanya banyak itu buat dia. Setiap kali berdoa dia akan dapat pahala kiriman doa 5 nih ya mas. Itu kalau anaknya 5. Kalau cuma satu sedikit ya mas kalian. Jadi intinya niatilah. Kalau antum sudah dikasih rezeki, keluasan rezeki oleh Allah, jangan anaknya itu sedikit, tidak boleh. Jadi tidak boleh, karena para ulama telah mengharamkan tahdidun nasl, membatasi keturunan tidak boleh. Ya, membatasi keturunan itu adalah tidak boleh, karena membatasi keturunan itu sama seperti sama seperti bertentangan dengan tujuan asli dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk memperbanyak keturunan. Kemudian justru jangan takut miskin ya mas kalian, ya pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan memiliki anak, dengan menikah ya mas kalian, seseorang bisa memiliki anak yang suatu saat Allah takdirkan, seandainya Allah takdirkan anak kita meninggal sebelum balik, itu akan mendapatkan syafaat. Ya, kita bisa mendapatkan syafaat lewat anak kita itu tadi. Karena dalam suatu riwayat dijelaskan jemaah sekalian, anak kecil yang belum balik itu meninggal, anaknya umat Islam khususnya, yang meninggal belum balik, itu nanti ketika orang-orang masuk surga, dia nggak akan nunggu masuk surga, nggak akan masuk surga dulu jemaah sekalian, dan akan dikatakan kepada mereka gitu ya, kenapa kalian nggak masuk surga? Udkhulul jannah, kalian masuklah surga gitu ya, kalian masuklah surga. Kemudian anak tersebut akan berkata, hatta ya Rabbi hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Wahai Nabi, kami tidak akan masuk surga sampai bapak dan ibu kami masuk surga juga. Dan akhirnya ya udah Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata antum wa abaukum. Kalau begitu silakan kalian masuk surga bersama kedua orang tua kalian. Seperti itu jemaah sekalian. Karena sayangnya Allah kepada anak-anak ini, akhirnya orang tuanya pun juga ikut masuk ke dalam surga. Apalagi yang kita harapkan jemaah sekalian, ya seperti itu. Memang musibah itu kehilangan anak yang belum balik. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah seperti tadi ya. Buah syafaat nanti kalau memang kita sabar. Begitu juga dengan menikah, itu dapat menurunkan keturunan yang beriman, yang dapat membela negeri Islam dan memohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Ya, siapa yang bisa memohonkan ampun untuk orang-orang beriman sudah meninggal lebih dahulu dibandingkan kita ya mas? Ya kita ini sekarang. Ya berharap nanti anak-anak kita juga kita ajarkan. Kemudian nanti anak kita meninggal, anak kita juga tidak akan memohonkan ampun untuk kita saja, tapi untuk umumnya umat Islam yang ada. Itu karena memiliki anak. Nah punya anak karena apa? Karena nikah itu aja mas sekalian. Dan yang terakhir ya sangat banyak ya sebenarnya. Terakhir kita akan bahas, yaitu faedahnya nikah adalah tentu saja dapat mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah. Kehidupan sakinah itu kehidupan yang tenang, tentram, damai gitu ya. Kemudian mawaddah penuh dengan cinta kasih dan belas kasih, bisa melahirkan keturunan dan lain-lain ya, dari manfaat-manfaat dan faedah-faedah yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pembahasan pertama tentang masalah fikih nikah yang berkenaan dengan masalah definisi nikah, kemudian juga faedah-faedah sedikit dari pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.